Coba lu lihat sekeliling lu sekarang, atau lihat lini masa media sosial lu sekarang. Banyak banget cowok di usia 20-an yang penampilannya itu kelihatan sukses banget. Baju bermerek, nongkrong di coffee shop setiap hari, HP keluaran terbaru terus, dan kendaraan hasil modifikasi. Pokoknya selalu upgrade gaya hidup yang lebih premium. Tapi kalau lu buka isi tabungannya, isi rekeningnya, isi dompetnya, rata-rata itu nol besar, atau mungkin terjerat utang di mana-mana, paylater, pinjol. Mereka terlihat kaya tapi miskin secara sistematis. Mereka kerja tiap hari, tiap bulan demi apa? Demi membiayai pamer, bukan buat membangun masa depan. Ini yang dinamakan jebakan gengsi. Dan kenapa di usia 30-an rata-ratanya itu banyak pria yang kepusingan karena ekonomi dan gak punya pondasi hidup yang kuat. Welcome back Gentleman Speak bareng gua. Hari ini kita bakalan bongkar secara belak-belakan bagaimana sih jebakan gengsi ini merusak pelan-pelan masa muda kita. Kenapa berpura-pura kaya itu adalah tindakan paling bodoh yang dilakukan oleh pria, dan gimana caranya balikin modal lu biar lu punya value setara finansial yang real, bukan sekedar gaya-gayaan. Kenapa rata-rata pria di usia 20-an itu gampang banget sih masuk ke lubang hitam ini? Ada 3 penyebab utamanya. Penyebab pertama, ilusi dari media sosial. Lu setiap hari disuguhi oleh konten-konten yang orang-orang itu pada pamer, konten di usia muda sudah sukses. Lu lihat nih, umur 22 udah punya mobil sport, umur 23 udah bisa keliling dunia. Otak bawah sadar lu ngerasa tertinggal. Lu ngerasa kalau lu gak kelihatan sukses sekarang, itu lu bakalan tertinggal atau dianggap gagal. Padahal 90% yang lu lihat di media sosial itu cuma kurasi, persepsi, bahkan pinjaman. Kedua, validasi murah dari tongkrongan. Banyak pria yang rela ngeluarin uang ratusan ribu dalam semalam cuma buat denger kata wah lu keren banget bro, atau wanja lu udah sukses. Lu beli barang mahal bukan karena lu butuh, tapi lu lapar akan pengakuan. Lu rela ngorbanin masa depan lu demi pengakuan dari teman-teman lu yang belum tentu dia itu peduli saat lu jatuh miskin. Ketiga, salah mengartikan membayar diri sendiri. Banyak cowok yang pakai alasan self reward buat memboroskan dirinya sendiri. Baru gajian langsung beli sepatu mahal, langsung ganti gadget. Katanya gua udah kerja keras, gua harus menikmati. Padahal ada bedanya menyayangi diri sendiri dengan merusak masa depan finansial diri sendiri. Self reward itu bukan yang memberikan barang palsu tapi lu itu pusing di akhir bulan, tapi memberikan diri lu itu finansial jangka panjang yang tenang, yang aman, yang safe. Self reward yang paling penting adalah upgrade skill setiap hari. Gua mau lu paham bahaya nyatanya ketika lu memprioritaskan gaya hidup di atas finansial lu yang lagi di bawah. Ada 3 hal yang harus lu bayar. Pertama, lu kehilangan modal di waktu emas lu atau usia muda. Usia 20 sampai 30 itu adalah masa-masa uang lu itu daya ungkit paling besar kalau diinvestasikan, baik ke skill, leher ke atas, atau ke aset yang produktif. Saat uang lu udah habis karena mengikuti tren yang bulan depan aja itu udah basi, lu kehabisan waktu untuk membangun finansial yang real. Lu menjadi budak pekerjaan yang lu benci. Yang kedua, lu menjadi budak pekerjaan yang lu benci. Saat lu punya cicilan barang-barang gengsi yang numpuk, lu nggak punya kebebasan. Lu nggak bisa bebas dari pekerjaan yang racun. Lu nggak bisa belajar hal baru karena lu butuh
butuh uang dingin di tiap tanggal 25. Cuma buat nutup biaya tagihan gengsi lu. Lu terjebak di dalam lubang hitam yang akan menghancurkan lu ke depannya. Yang ketiga, mental lu bakalan gelisah. Pria yang hidup di belakang topeng gengsi gak akan pernah tenang. Lu takut ketahuan karena sebenarnya lu gak mampu. Lu takut gak bisa ngikutin standar lu di tongkrongan. Setiap kali ada pengeluaran darurat, entah keluarga sakit, kendaraan rusak, lu langsung panik karena apa? Gak punya dana darurat, dana simpanan. Terus gimana caranya keluar dari jebakan ini dan menjadi pria yang benar-benar berkelas di dalamnya? Ini 4 prinsip ketat yang lu harus pegang mulai dari sekarang. Pakai aturan 7 hari sebelum lu beli barang keinginan lu. Lu ngeliat barang yang lu pengen banget, atau baju-baju bermerek yang lu pengen banget, atau sepatu, atau handphone, dan lain-lain. Jangan langsung beli. Tahan, kasih jeda 7 hari. Kalau setelah 7 hari lu ngerasa barang yang lu pengen itu bener-bener ngebantu dalam hidup lu, ngebantu produktivitas lu, baru lu pertimbangkan. 80% kasus itu rasa keinginan akan hilang karena itu adalah nafsu sesaat. Prinsip kedua, terapkan low profile dan high profit. Karakter pria sejati itu nggak butuh pengakuan dari baju apa yang dia pakai atau barang apa yang dia bawa. Pria berkelas itu tenang, baju polos yang rapi, badan yang terawat dan fit, cara bicara yang berbobot, itu lebih memancarkan aura high value dibanding lu pakai baju yang macem-macem logonya tapi utang di mana-mana. Biarkan rekening dan skill lu yang berkembang, bukan gaya lu yang heboh. Prinsip 3, bedakan aset dan beban. Sebelum beli barang, tanya ke diri lu sendiri, apakah pengeluaran ini akan menghasilkan uang atau ningkatin kualitas diri gua? Kalau tidak, ya udah, tidak usah dibeli. Beli barang itu yang ningkatin value lu. Jangan sampai lu beli barang yang tidak berguna sama sekali. Belilah barang-barang yang emang membuat value lu itu jadi lebih tinggi, seperti buku atau barang-barang yang emang menguntungkan atau membantu produktivitas lu. Menurut gua itu tuh investasi aset. Beli barang cuma buat dipamerin di Instastory itu menurut gua beban. Prioritaskan aset dulu baru beban dari sisi keuntungan. Prinsip keempat, bangun kepercayaan diri yang tenang. Lu gak perlu malu menolak ajakan nongkrong yang mahal dengan alasan aduh kayaknya nggak dulu dah, soalnya uang gua mau gua alokasiin ke yang lebih berguna. Lu gak perlu malu pakai HP keluaran 3 tahun lalu. Lu gak perlu malu pakai HP keluaran 3 tahun lalu selagi fungsinya itu masih lancar. Kepercayaan seorang pria itu datang dari penguasaan diri dan pencapaian nyata, bukan dari barang-barang pabrik yang lu tempel di badan lu. Ingat ini baik-baik bro, orang lain gak bakalan peduli lu pamer barang apa 5 tahun kemudian, tapi sangat peduli dengan kondisi rekening lu. Jangan tumbalkan masa depan lu yang panjang cuma demi validasi yang semu. Orang-orang pun belum tentu mau bantuin lu ketika lu jatuh. Mulai hari ini turunin gengsi lu, naikkan kualitas diri, jadilah pria yang fokus pada substansi bukan sekedar kemasan. Gue mau dengar pendapat lu di kolom komentar. Apa pengeluaran terbesar lu yang membuat lu sesal sampai sekarang? Tulis di bawah, kita bahas bareng-bareng. Kalau materi ini nyentil dan berguna untuk lu, jangan lupa untuk di like dan di share ke teman-teman lu. Dan jangan lupa subscribe channel Gentleman Speak supaya kita setiap harinya itu bisa berkembang bersama-sama. Turunin gengsi, tingkatkan nilai diri, and stay gentle. Gua Dahlan, love yourself and thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.